Kanon Kitab Suci. Kitab Suci Perjanjian Baru terdiri dari 27 buku, yang oleh kaum ortodoks yang menang dalam percaturan teologi diterima sebagai kitab suci yang menyampaikan sabda Allah kepada umatnya. Ketika mulai muncul, dengan Yesus historis itu sendiri, komunitas Kristen sudah memiliki seperangkat tulisan yang mereka anggap suci. Yesus adalah orang Yahudi yang tinggal di Palestina. Dia menerima otoritas kitab suci Yahudi, teristimewa 5 buku pertama yang oleh orang Kristen disebut Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, yang kadang-kadang disebut Hukum Musa. Yesus menampilkan diri sebagai penafsir yang berwenang terhadap kitab suci tersebut, dan dikenal oleh para pengikutnya sebagai seorang rabi, yang berarti guru. Setelah kematian Yesus, para pengikutnya terus mengagungkan ajarannya dan mulai mengenakan kepadanya otoritas yang sama dengan otoritas Musa. Tak sebatas ajaran Yesus, bahkan ajaran pengikut dekatnya pun diterima sebagai pegangan, khususnya ajaran-ajaran yang kemudian ditulis dalam buku. Tetapi, semakin bergulirnya waktu, semakin banyak tulisan yang muncul, yang dikatakan juga ditulis oleh para rasul. Misalnya kita memiliki lebih banyak lagi surat Paulus daripada ke-13 surat yang memakai namanya, yang kini terdapat di dalam Perjanjian Baru. Bahkan mengenai surat-surat Paulus itu kini para sarjana juga semakin yakin bahwa beberapa surat yang tertera di dalam Perjanjian Baru itu pun tidak berasal dari Paulus. Mirip dengan itu, Kitab Wahyu Yohanes dimuat di dalam Perjanjian Baru, tetapi tulisan-tulisan lain yang juga berbicara mengenai ramalan tentang akhir zaman, misalnya Wahyu Petrus dan Wahyu Paulus, tidak dimasukkan di sana. Ada banyak Injil. Keempat Injil yang ada dalam Perjanjian Baru adalah tulisan-tulisan tanpa keterangan nama penulisnya, dan baru abad kedua mereka disebut dengan nama murid-murid Yesus, Matius dan Yohanes, dan nama teman-teman para rasul, Markus, rekan Petrus, dan Lukas, rekan Paulus. Injil-Injil lain muncul dan dikatakan juga ditulis oleh para rasul. Di samping Injil Yudas yang baru saja kita temukan itu, kita juga punya Injil yang konon ditulis oleh Filipus dan oleh Petrus, 2 Injil yang berbeda oleh Yudas Thomas, saudara Yesus, 1 Injil oleh Maria Magdalena, dan sebagainya. Semua Injil itu, termasuk surat-surat dan berbagai ramalan tentang akhir zaman, dikaitkan dengan para rasul, dan dikatakan benar-benar mewakili ajaran-ajaran Yesus, dan semuanya dijunjung tinggi sebagai kitab suci oleh orang-orang Kristen atau oleh kelompok lain. Sejalan dengan bergulirnya waktu, semakin banyak lagi tulisan yang bermunculan. Mengingat simpang siurnya perdebatan mengenai interpretasi yang tepat terhadap ajaran Yesus itu, bagaimana kita mengetahui buku mana yang harus diterima? Pendeknya, salah satu dari kelompok-kelompok Kristen yang terlibat dalam pergulatan itu berhasil mendominasi yang lain. Kelompok ini semakin banyak mendapatkan pengikut daripada lawan-lawannya, dan berhasil menyingkirkan para pesaingnya ke pinggir arena. Kelompok inilah yang di kemudian hari akan menentukan struktur organisasi gereja. Dialah yang menentukan rumusan iman yang mana yang akan didaras dan diwartakan. Dia pulalah yang menentukan buku-buku mana yang diterima sebagai kitab suci. Irenaeus termasuk dalam kelompok ini. Demikian juga beberapa tokoh lain yang terkenal di kalangan sarjana abad kedua dan ketiga Masehi, seperti Justinus Martir dan Tertullianus. Kelompok ini lalu disebut ortodoks, yaitu mereka yang memeluk ajaran yang benar. Begitu kemenangannya berhasil diamankan, kelompok ini menulis ulang sejarah perkembangan urusan mereka itu dan mengklaim bahwa pandangan yang dipeluk oleh kelompok tersebut sudah sejak jauh hari sebelumnya merupakan pandangan mayoritas komunitas Kristen,
bahwa pandangan itu sudah sejak dulu pandangan gereja-gereja apostolik dan pandangan para rasul, dan karena itu rumusan iman dan keyakinannya mengakar secara langsung pada ajaran Yesus. Buku-buku yang oleh kelompok itu diterima sebagai kitab suci menegaskan hal itu, karena Matius, Markus, Lukas dan Yohanes menceritakan kisah yang sudah sebegitu akrab di telinga kelompok proto-ortodoks tersebut. Apa yang terjadi dengan semua buku lain, yang menceritakan versi kisah yang berbeda, yang karenanya disingkirkan dari kanon proto-ortodoks? Beberapa di antaranya dihancurkan, tetapi sebagian besar lainnya musnah begitu saja, atau lenyap dimakan zaman. Kalaupun pernah terjadi, buku-buku tersebut jarang sekali disalin ulang, karena paham yang termaktub di dalamnya dikep bidat. Hanya dalam kelompok-kelompok Kristen kecil dan pinggiran, misalnya kelompok kebatinan, atau kelompok gnostik, atau kelompok Kristen Yahudi, tulisan-tulisan itu tetap dipertahankan. Desas-desus tentang berbagai tulisan tersebut terus beredar, tapi tak seorang pun yang secara khusus mau dengan tekun menyimpan dan mewariskan dokumen-dokumen tersebut kepada anak cucu mereka. Untuk apa menyimpannya kalau naskah-naskah itu berisi ajaran palsu dan hanya akan menyesatkan? Lebih baik membiarkannya lenyap di telan masa. Dan begitulah yang terjadi. Ketika sudah usang, naskah-naskah itu jarang sekali disalin ulang, dan akhirnya lenyap sampai zaman modern kita ini, ketika dalam beberapa kesempatan yang langka, salah satu dari naskah-naskah kuno itu muncul lagi, untuk mengingatkan kembali bahwa paham ortodoks itu bukan satu-satunya paham yang hidup dalam komunitas Kristen abad kedua. Pada kenyataannya, ada perlawanan sengit terhadap paham itu, suatu perlawanan yang misalnya terdapat dalam temuan kita yang luar biasa belakangan ini, yaitu Injil Yudas. Inilah buku yang menjungkirbalikkan teologi gereja Kristen tradisional, dan membalikkan segala sesuatu yang pernah diajarkan kepada kita mengenai hakikat kekristenan yang benar. When his fellow servants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto the Lord all that was done.